Ibrahim alaihissalam dibakar hidup-hidup. Ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kapan itu terjadi? As-surah 10 Muharram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam man batadahu salatun faka'annama wutiru ahluhu wa maluhu. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu ala nabiyil karim. Syukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan pada malam hari ini Allah senantiasa beri rahmat dan keberkahan buat kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita sampaikan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa sabina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Bapak Camat yang diwakili oleh Bapak Sekcam beserta jajaran. Yang saya hormati Bapak Lurah beserta jajaran. Yang saya hormati Bapak Ketua Forum RT RW dan seluruh RT RW yang hadir pada malam hari ini. Dan yang terkhusus yang saya cintai Ketua Majelis Ulama Kecamatan yang turut hadir pada malam hari ini, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu nama, pangkat dan jabatan. Baik, sebelum saya mulai, pertama saya mohon maaf, memang kondisi kesehatan kurang membaik. Dari Batam, Tanjung Pinang, Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tanjung Balai, Dumai, Dumai, Rokan Hulu, Rokan Hilir. Kemudian tadi malam acara sebentar, kesehatan sudah mulai terganggu. Tadi seharusnya saya mau ngirimkan pengganti, harusnya, karena saya harus istirahat karena besok ada acara di Nurul Huda Riau Pos. Dari sana langsung ke Kuantan Singingi. Tapi mungkin karena acaranya makan-makan, jadi ceramahnya tidak perlu lama. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini dalam rangka penyambutan tahun baru Hijriah 1445 Hijriah berpindah kepada 1446 Hijriah, malam ketiga di bulan Muharram. Minha arba'atun hurum, 4 bulan yang dimuliakan Allah. Bulan itu bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan bulan yang terjepit di antara Jumadil Akhir dengan bulan Sa'ban, yaitu bulan Rajab. Barang siapa yang beramal pada 4 bulan ini, amal mereka akan dilipat gandakan
barang siapa yang berbuat dosa pada 4 bulan ini, dosa mereka akan dilipat gandakan. Amin. Amin. Amin itu lambe. Baik. Bulan Muharram ini bulan khusus. Kenapa dikatakan bulan khusus? Bulan ini adalah bulan di mana kejadian luar biasa itu terjadi di kalangan hampir seluruh para anbiya alaihissalam. Baik. Kenapa dikatakan bulan Muharram? Muharram ini banyak kejadian para anbiya alaihissalam, kejadian yang sangat luar biasa di bulan Muharram. Bapak Ibu kalau mencatat sejarah, hampir seluruh kejadian para anbiya alaihissalam, pertolongan dan ampunan Allah itu Allah turunkan sebagian besar di bulan Muharram. Adam alaihissalam mendapatkan ampunan dari Allah setelah melanggar larangan Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka ketika Adam membaca doa ini, mengakui dosanya di hadapan Allah, maka selama 40 tahun, ada tafsir lain mengatakan 400 tahun, barulah taubat Nabi Adam diterima Allah. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimati fataba alaihi innahu at-tawwabur rahim. Tak kala taubat Nabi Adam diterima Allah. Kapan taubat itu diterima Allah? As-surah 10 Muharram. Nuh alaihissalam diselamatkan oleh Allah dari bencana banjir yang sangat besar, didamparkan kapalnya di Jabal Jud. Kapan itu terjadi? As-surah 10 Muharram. Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun, kemudian Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah. Kapan itu terjadi? As-surah 10 Muharram. Ibrahim alaihissalam dibakar hidup-hidup. Ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kapan itu terjadi? As-surah 10 Muharram. Yunus alaihissalam meninggalkan kaumnya. Karena meninggalkan kaumnya, kemudian ditelan oleh ikan yang sangat besar, maka diselamatkan oleh Allah dari perut ikan ketika Nabi Yunus membaca doa, alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kapan itu terjadi? As-surah 10 Muharram. Makanya Muharram ini persiapan, Pak. Makanya mohon maaf malam hari ini saya akan sampaikan satu kisah Nabi yang akan kita kaitkan dengan pertolongan Allah yang Allah berikan pada bulan Muharram. Karena waktunya singkat, oleh karena itu saya akan sampaikan satu kisah Nabi. Potong di kantor lurah apa yang mau sampaikan, Pak? Hah? Nah, itulah penyakit ngaji sama orang tua-tua. Baik, saya akan sampaikan satu kisah para nabi dalam Quran. Satu kisah saja, singkat. Nabi ini paling sedikit Allah sebut namanya dalam Al-Quran. Yang paling banyak Allah sebut namanya dalam Quran bukan Nabi Muhammad. Musa alaihissalam, namanya Allah sebut 136 kali dalam Quran. Ibrahim namanya disebut 69 kali dalam Quran. Nuh namanya disebut 43 kali dalam Quran. Isa namanya disebut 55 kali dalam Quran. Adam namanya disebut 25 kali dalam Quran. Ayub namanya disebut hampir 16 kali dalam Quran. Rasulullah namanya disebut 25 kali dalam Quran. 4 kali Allah memanggilnya dengan kata Muhammad. 1 kali Allah menyebutnya dengan kata Ahmad. 1 kali Allah memanggilnya dengan kata bi'abdihi. Sisanya Allah menyebutnya dengan kata ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Hampir setiap surah Allah ceritakan kisahnya dalam Quran. Tapi Nabi malam ini namanya disebut hanya 2 kali dalam Quran. Tapi walaupun 2 kali, pelajaran yang mesti kita ambil sangat banyak.
nanti terkait dengan momentum hijrah perpindahan Nabi dari kota Mekah menuju kota Madinah. Nabi ini dimakamkan di daerah 3 pendapat para ulama. Nabi ini diutus oleh Allah untuk satu kaum. Kaum itu bernama kaum Amoria. Amoria itu kaum itu berada di Damaskus. Damaskus itu ibu kota Syria hari ini. Ada Bapak Ibu yang sudah sampai ke sana? Ulun, saya tahu. Tampang-tampang kampungan semuanya. Paling-paling jalannya Sungai Gelombang, Pulau Cinta ke Palau Banda. Sesekali jalan tuh ke luar negeri. Ambo terus terang Bu, tampang ambo buruk, tapi Pulau Cinta, Sungai Gelombang tuh ndak lepel ambo doh. Maaf. Tanyalah ke bini ambo, kami kalau nak mandi-mandi itu di Lagoi Tanjung Pinang. Sungai Gelombang ndak. Linta Jawi mandi di situ, awak ikut lo mandi di situ. Nah, maaf, saya ndak nyombong, untuk membuka cakrawala saja. Tampang kota selero kampung. Baik, Nabi ini diutus oleh Allah di daerah Damaskus. Nabi ini berumur lebih kurang 65 sampai 75 tahun. Jadi Nabi ini umurnya pendek. Dimakamkan Nabi ini di 3 tempat, perbedaan pendapat para ulama. 1, Nabi ini dimakamkan di daerah Kafel. Kafel itu 130 km dari ibu kota Baghdad, atau di pesisir Sungai Efrat. Pendapat yang kedua, Nabi ini dimakamkan di wilayah Sam, Palestina. Pendapat yang ketiga, Nabi ini dimakamkan di wilayah Syria. Beberapa waktu yang lalu saya ceramah dikasihkan jumpa pimpinan pondok pesantren alumni Syria. Dia katakan dengan saya, Nabi yang Bapak sebut, Ustaz sebut tadi, dimakamkan di atas bukit, di atas kampus kami. Wallahu a'lam bisawab. Yang mana yang betul Pak Ustaz, saya tidak bisa memastikan. Karena jangankan makam para nabi, makam ulama saja kita tidak bisa memastikan kecuali ada petunjuk-petunjuk yang jelas. Contoh, makam Syekh Burhanuddin, 3 makam. Di Kuntu ada Syekh Burhanuddin. Di Ulakan Pariaman, Basuwolo makam Syekh Burhanuddin. Di Kota Lamo, Pasir Pangarayan, Pasar Kota Lamo, jalan itu di bola 2, di tengah-tengahnya Basuwolo makam Syekh Burhanuddin. Yang mana yang batu? Matawa. Tapi kalau Bapak Ibu tanya dengan saya, yang mana yang tua? Yang tua Kuntu. Syekh Burhanuddin yang di Pariaman itu dalam sejarah tercatat Syekh Burhanuddin yang di Pariaman murid daripada Syekh Abdul Rauf Al-Singkili Al-Fansuri, ulama besar kerajaan Narasinga II Indragiri Hulu yang menyebarkan Islam sampai ke wilayah Kuantan Singingi. Mazhabnya Syafi'i, tarikohnya Sataria. Beliau ini murid daripada Syekh Ahmad Kusasi dan Kunani, ulama besar dari negeri Pasai Aceh. Punya murid kesayangan namanya Abdul Rauf Al-Singkili Al-Fansuri. Kemudian dia punya murid 2 orang. Pertama Abdullah Al-Patani dikirim ke Thailand. Yang kedua Syekh Burhanuddin dikirim ke Ulakan. Makanya kalau Bapak Ibu masuk ke Kuantan Singingi, masuk gerbang Taluk Kuantan, ada Tugu Cerano, di sebelah kiri ada gedung beri nama Gedung Abdul Rauf. Itu diambil daripada Abdul Rauf Al-Singkili Al-Fansuri, ulama besar kerajaan Narasinga II. Lantas Syekh Burhanuddin yang di Kota Lamo siapa lu Ustaz? Matawa. Karena makom itu tidak selamanya kuburan. Bapak Ibu pergi umroh, di samping Ka'bah ada kaca yang dipolesi warna kuning, makom Ibrahim. Wa iz yarba'u Ibrahimul qawaid minal baiti wa Ismail. Ketika Allah perintahkan Ibrahim untuk meninggikan pondasi Ka'bah, maka tempat Ibrahim memulai pengerjaan meninggikan pondasi Ka'bah, maka tempat itu dinamakan makom Ibrahim. Jadi makom itu tidak selamanya kuburan. Selesai. Nabi ini bernama Nabi Zulkifli alaihissalam. Ada yang nama Zulkifli sih Pak? Kalau ada,
beko sifatnya beda, ambo sarankan besok pagi ganti namanya. Buat malu je. Kita kan mau belajar. Nabi ini bernama Zulkifli. Nama Nabi ini hanya disebut 2 kali dalam Al-Quran. Coba godangan supaya kira-kira Pak. Mana tadi sih ya? Supaya tidak terpaso suara ambung. Agak digodangan ketik volumenya. Yang dipegang tadi. Agak ke dalamnya. Maaf. Baik. Nabi ini bernama Nabi Zulkifli alaihissalam. Dari mana nasabnya Nabi Zulkifli? Nasab Zulkifli itu nih saya jelaskan. Zulkifli bukan nabi dari keturunan Bani Israel. Kenapa saya katakan kalau Bani Israel itu jalurnya sebelah kiri, sedangkan Zulkifli itu jalurnya sebelah kanan, ndak bersuonya dong. Sedangkan Bani Israel jalurnya jalur sebelah kiri, Nabi Zulkifli jalurnya sebelah kanan. Dari mana jalurnya itu Ustaz? Kita tengok ke atas. Adam alaihissalam punya anak ompek pulugang. Salah satu di antara 40 orang tadi, satu anak diangkat jadi nabi, Sis alaihissalam. Sis punya anak Anusi, Anusi punya anak Qainan, Qainan punya anak Mahlail, Mahlail punya anak Yarid, Yarid punya anak Idris alaihissalam. Idris punya keturunan Mutasalli, Mutasalli punya anak Lami, Lami punya anak Nuh alaihissalam. Nuh punya 4 orang anak, Kan'an, Sam, Ham, Yafid. Kan'an dihancurkan Allah, tinggal 3 anak, Sam, Ham dan Yafid. Dari Sam lahir anak Arfaksad. Arfaksad punya anak Saleh, Saleh punya anak Abil, Abil punya keturunan Falik, Falik punya anak Ra'u, Ra'u punya keturunan Sarud, Sarud punya keturunan Nahur. Dari Nahur ini punya anak disebut dengan nama Azar, atau orang menyebut dengan nama Tarah. Azar Tarah ini punya anak namanya Ibrahim alaihissalam. Ibrahim punya banyak bini. Berapa orang bini Ibrahim? Ompek, bukan 2. Ini peringatan buat kita. Laki-laki soleh itu mesti bininya ompek. Lah, masuk ini. Itu laki-laki soleh. Istri Ibrahim yang pertama namanya Sarah. Dari Sarah lahir anak Nabi Ishak alaihissalam. Dari Ishak punya anak Kombau. Bahasa awak kembar, bahasa Indonesia kembar. Ishak kok anaknya Kombau. Anak yang pertama, kembaran yang pertama diangkat jadi Nabi Yakub alaihissalam. Yakub punya anak 12 orang. 12 orang dikatakan Bani Israel. Saudara kembaran Nabi Yakub namanya Al-Ais. Al-Ais ini punya anak Arum, Arum punya anak Amus, Amus punya anak Tawak, Tawak punya anak Ayub, Ayub punya anak Zulkifli alaihissalam. Maka dikatakan Zulkifli bin Ayub bin Tawak bin Amus bin Aram bin Al-Ais bin Ishak bin Yakub bin naik ke atas bin Ibrahim bin Tara bin Nahur bin Sarud bin Ra'u bin Abil bin Falik bin Soleh bin Arfa bin Sam bin Nuh bin Lami bin Mutasalli bin Idris bin Yarid bin Mahlail bin Qainan bin Anusi bin Sis alaihissalam bin Adam alaihissalam. Coba Pak Sekcam ulang. Tidak akan ada. Utaklah kalau surat tanah je isi tidak ada. Dah. Namo caleg di luar kepala. Namo nasab Nabi nak tontu di awak dah. Dah. Jangan tersinggung Pak Sekcam. Ambo orangnya model itu. Ambo orangnya ceplos-ceplos, bukan ambo bagak ndak, tapi ambo ndak takut dah Pak. Dan kan Sekcam wali kota ndak takut ambo. Baik, apalagi RT yang bergaji 3 bulan sekali. Lah, baik, saya RT juga Pak, sudah 15 tahun. Tambah 20 tahun lah sama aja Soeharto ambo Bang. Mengurus RT itu gampang-gampang susah Pak.
Warga aku Kampang Ambo RT Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Gaji 250.000 sebulannya. Rapel per 3 bulan. Yang diurus saya RT itu Ompe Ratui Kakak. Kucing bercokak di rumah awak jadi panggilin ya. Tapi kena ini pengabdian terima aja lah. Baik. Sampai di mana tadi? Sekjam. Kau jam berapa makan kau? Ini ceramahmu panjang atau pendek? Honor sama ya. Panjang beda ya. Baik, kita lanjutkan. Zulkifli diutus oleh Allah. Namanya disebut cuma 2 kali dalam Quran. 1, wazkur, dan ingatlah kata Allah. Wa Ismail, wa Idris, wa Zulkifli, kullu minas sabirin. Dan ingatlah ketika Ismail alaihissalam, Idris alaihissalam, Zulkifli alaihissalam, kullu minas sabirin, mereka itu termasuk orang-orang yang sabar. Makanya para ulama sebagian mengatakan bahwa Zulkifli ini bukan nabi. Dia mengatakan Zulkifli ini orang soleh. Tapi Al-Imam Ibnu Katsir dalam Qasasul Anbiya, beliau mengatakan bahwa Zulkifli ini nabi karena namanya disandingkan selevel dengan para nabi dan para rasul. Makanya Zulkifli dikatakan nabi urutan masuk dalam kategori 25 nabi dan rasul. Dari mana dikatakan bahwa Zulkifli nabi yang sabar? Ismail sabar, Idris sabar, Zulkifli termasuk nabi yang sabar. Dari mana kesabaran Zulkifli didapatkan? Dari ayahnya. Jadi Zulkifli itu dapat kesabaran itu dari ayahnya. Siapa ayahnya? Ayahnya Nabi Ayub alaihissalam. Jadi Zulkifli bin Ayub. Jadi jangan heran Pak, kalau ada anak Nabi, ayah Nabi, ayah Nabi, anak Nabi, anak Nabi, ayah Nabi, ayahnya presiden, anaknya wakil presiden, itu biasa aja. Nggak usah heboh-heboh aja lah. Biasa aja Pak. Ya, lakinya gubernur, minantunya nak ikut calon gubernur, itu biasa aja. Ayahnya wali kota, minantunya nak maju lo wali kota, tu biasanya Pak. Ndak awak ndak orang loh Pak. Kalau ada bapak-bapak nan heboh, tu tandanya apa? Non job tu, itu je masalahnya. Ndak usah heboh-heboh, biasa aja. Kalau sempat ambo wali kota Pak, mohon maaf ndak awak ndak orang loh. Kalau ambo wali kota, bini ambo mau jadian kepala dinas, pembantu ambo mau jadian kabak, ambo wali kotanya. Ndak awak ndak orang loh Pak. Mas Oji gua aja ketuanya orang Kampar. Itu biasanya imamnya orang Kampar gitu. Sama. Apa beda? Lah, jadi ndak usah heboh-heboh, biasa-biasa ya Pak. Ayah presiden, anak wakil presiden, ndak ada masalah. Walaupun di TPS potang awak monang Anies Baswedan, tapi insya Allah bulan depan dilantik presiden awak Wowo sama Wiwi. Selesai. Nggak usah heboh-heboh Pak, biasa-biasa aja lah. Biasa-biasa saja. Makanya mau sampaikan ke pengurus RT RW, Pak, nggak usah dihujat orang. Jangan diserang orangnya, jangan diserang tendensius. Presidennya jangan, sudahlah Pak, cukup. Oh Ustadz orang Jokowi kok. Enggak Pak, saya mau sampaikan, pemimpin itu cerminan rakyatnya. Kalau rakyatnya tukang otak, itu pemimpinnya panduto. Kalau rakyatnya tukang olah, itu pemimpinnya tukang kicu. Maaf Pak, kita ini kan ndak baik-baik betul. Ambo tengok kan tampang-tampang tukang olah saudara. Lah berapa banyak piti caleg api deh kalian. La ilaha illallah. Makanya jangan salahkan pemimpin, salahkan kita Pak. Kita yang belum baik di hadapan Allah. Jadi tujuan kita malam hari ini, jadikan diri kita baik. Mudah-mudahan kebaikan kita menjadi wasilah Allah lahirkan pemimpin yang terbaik di negeri kita ini. Amin. Itu baru umat Nabi. Jadi tidak ada lagi, selesai. Alhamdulillah. Lanjut. Sampai di mana tadi? Syekh Jamtar. Kalau model ikut jaro ada gaji yang ulun keluar. Kita lanjutkan.
Dari mana kesabaran Zulkifli didapatkan? Dari ayahnya. Siapa ayahnya? Ayub alaihissalam. Ayub ini nabi yang sabar. Ayub tuh nabi yang sabar. Ibu baca kisah Nabi Ayub di mana saja bukunya. Kalau boleh baca Qasasul Anbiya yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Katsir boleh. Bu, Nabi Ayub baca. Kalau saya membaca setiap kisah Nabi Ayub, air mataku menetes. Kenapa? Luar biasa kisahnya. Nabi Ayub tuh nabi yang kaya. Kalau ada yang mengatakan Nabi Ayub tuh miskin, panduto. Ayub tuh nabi kaya. Kekayaan Nabi Ayub di bawah Sulaiman bin Daud alaihissalam. Kaya. Apa kekayaan yang Allah berikan kepada Nabi Ayub? 1. Allah berikan ribuan hewan ternak. 2. Allah berikan ribuan hektar kebun kurma. 3. Punya bini ancak namanya Siti Rahma. 4. Punya anak jantan salusin 2 boleh orang. Lah, jantan sodo. Coba bayangkan. Berapa lama Nabi Ayub menikmati kekayaan yang diberikan Allah? 20 tahun bergelimang harta sambil beribadah kepada Allah. Tapi hebatnya Allah, setelah 20 tahun dalam masa 3 hari Allah berikan ujian. Apa ujian Nabi Ayub? Hari yang pertama Allah matikan semua hewan ternaknya. Hari yang kedua Allah bakar semua kebun kurmanya. Hari yang ketiga Allah berikan penyakit kepada Nabi Ayub. Kata ulama, tidak ada penyakit yang kami berikan kepada kaum sebelum mereka, saking parahnya. Hari yang ketiga itu pula 12 orang anak Nabi Ayub dimatikan serentak oleh Allah. Ada yang punya ujian model itu? Laki mati, umah tapanggang, oto belanta, onda ditarik di kolektor. La ilaha illallah. 3 hari kebun kurma terbakar, semua hewan ternak mati, penyakit datang ke badan Nabi Ayub. Kemudian anak 12 orang mati serentak. Tinggallah Nabi Ayub dan istrinya Siti Rahma hidup dalam kemiskinan. Tahun yang pertama bini Nabi Ayub sabar. Tahun yang kedua sabar. Tahun yang ketiga lah mulai menggeliak-geliak bini Nabi Ayub dah. Jadi bini Nabi Ayub kok sama je bini awak juga. Sama. Kalau bini awak sedang sayang ke awak tu wajar, Pak. Ambo PNS, punya tukin, punya remun, punya TPP, punya sertifikasi, gaji masih utuh. Kalau ada Pak maaf, mau model Pak Sekcam, Pak Lurah, bini sayang kayaknya wajarnya. Eselon 3, punya tunjangan, punya TPP. Kalau ada gaji awak banyak, bini awak ndak sayang kawak, ndak bau tak bini awak, Pak. Wajar. Tapi kece orang Minang, nak tontu ome itu, coba bepanggang dulu. Kalau masih warnanya kuning, itu tandanya ameh asli. Tapi kalau lah berubah warna ameh itu jadi putih, itu tandanya ameh tasi namanya. Bini kok Pak, kalau nak tontu sayang kawak, coba Bapak non job dulu. Dipindahan ke Litbang, ndak ada tunjangan, masih sayang atau ndak? Makonyo Pak, maaf, ambo selalu diundang ke pesta, tapi ambo ndak pernah datang. Tapi sekali ambo datang, itu biasanya ompek jam ambo di pesta tu. Apa tujuan ambo? Bukan makan, ambo paling suka menengok-nengok tamu datang tu, paling hobi ambo. Bukan menengok orang ranca-ranca, ndak. Orang tua-tua, laki bini umuran 60, 50, pergi ke pesta berdua, tu paling suka ambo menengoknya. Kenapa? Maaf, kalau ada orang pergi ke pesta, laki bini umur 50 atau 60 masih bergandengan tangan, laki bini pergi ke pesta, itu bisa dipastikan gaji lakinya masih penuh di Bang Riau tu, Pak. Tapi kalau lah dulu lakinya di muka, bininya di belakang, itulah banyak kone potong di Bang Riau tu. Jadi kalau nak tontu sayang kau Pak, tengok ketika awak susah. Tahun pertama istri Nabi Ayub sabar. Tahun kedua sabar. Tahun ketiga mulai mengeluh. Apa kata istri Nabi Ayub kepada suaminya? Beb, manggil bebeb juga. Ndak awak aja manggil bebeb dah. Kata istri Nabi Ayub, Bang, bukankah engkau Nabi? Bukankah engkau Rasul? Angkatlah tangan Bang, mintalah dengan Allah. Kalau Allah tidak mengembalikan hewan ternak kita, tidak apa-apa Bang. Kalau Allah tidak mengembalikan kebun kurma kita, tidak apa-apa Bang.
Kalau Allah tidak menghidupkan anak kita yang mati 12 orang, tidak apa-apa bang. Tapi mintalah kepada Allah bang, agar Allah menyembuhkan penyakit yang ada di badan abangnya. Apa kata Nabi Ayub? Dek, sudah berapa tahun Allah berikan kita kekayaan? Kata istrinya 20 tahun bang. Sudah berapa lama Allah uji kita dengan kemiskinan? Baru 3 tahun bang. Kata Nabi Ayub, wahai istriku, aku malu mengangkat tangan kepada Allah. 20 tahun nikmat Allah kita nikmati, baru 3 tahun Allah uji kita dengan kemiskinan. Aku malu mengangkat tangan kepada Allah. Tercatat dalam sejarah, Nabi Ayub selama miskin tidak pernah mengangkat tangannya selama 20 tahun. Dia imbangkan antara nikmat dengan kesusahan. Setelah 20 tahun Nabi Ayub mengangkat tangan. Apa yang terjadi? Allah kembalikan kebun kurmanya, Allah kembalikan hewan ternaknya, Allah sembuhkan penyakit yang ada di badannya. Yang lebih hebat lagi, 12 orang anak Nabi Ayub yang diwafatkan oleh Allah, Allah lahirkan kembali dari rahim istrinya 2 kali lipat 24 orang. Salah satunya Zulkifli alaihissalam. Itu pelajaran buat kita Pak. Lah 65 tahun jadi PNS Pak, jadi kabak eselon 3 eselon 4, tunjangan bayar ayak, baru setahun pensiun, pinggang lah sakit, mengeluh juga di bongak ini. Malu kita dengan Nabi Ayub alaihissalam. Jadi kita tidak ada yang perlu mengeluh Pak, kita sabar menghadapi dunia ini. Kapan itu terjadi? Pertolongan Allah yang terjadi kepada Nabi Ayub dan Zulkifli itu terjadi As-Surah 10 Muharram. Makanya luar biasa kita belajar spirit itu. Apa nanti pertolongan Allah akan Allah turunkan kepada kita, kesabaran ini. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, seluruh kesabaran para nabi ada pada yang mulia kesabarannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau nanti kita belajar dengan Rasulullah takut ketinggian, kita belajar dengan Nabi Ayub alaihissalam. Belajar dengan sabar Nabi Ayub alaihissalam dalam menghadapi kehidupan dunia. Sabar, sabar. Sabar menghadapi negeri kita nih Pak, sabar. Orang lah kandoke pemilu, ketua KPU selingkuh jerupo. Sabar. Kita menghadapi dunia nih Pak. Begitulah Allah ingin mengatur siklus kehidupan dunia nih. Saya minta pada kita bersama, nih mohon maaf, menghadapi dunia bangsa ini sabar, sabar. Menghadapi rumah tangga sabar, menghadapi bini sabar, menghadapi suami sabar, sabar. Menghadapi dunia itu sabar saja Pak. Sama dengan istri saya, protes dengan saya, Bang, ya kan saya kan jarang mesra-mesra. Abang apa sebenarnya? Nggak mungkin Bang apa deh, nggak masuk. Bang apa sebenarnya? Abang nggak tonton hari kalender gini Bang. Hari Kamis tanggal merah, hari Jumat tanggal merah, hari Sabtu, hari Minggu, hari Ahad libur. Bawa-bawa lah anak gue jalan-jalan Bang, ke Batam ke Tanjung Pinang Lagoy ke Kuala Lumpur ke Singapura. Maaf ya Bu, ndak boleh gelombang lepel kami dong. Maaf, kamu ndak mencemeh dong. Bang, ajaklah kami kok Bang. Besok abang Senin masuk kantor lah, anak-anak masuk ke sekolah lah. Bilu masuk abang membawa anak bini. Bilu masuk abang dokek semua anak-anak. Umat ceramah, umat. Adek ini umahat juga. Iyo bulo ya. Minggu depan itu jo cito leh. Untuk je monya sabar. Minggu ketiga itu jo cito ndak tahan dia mudah. Dek sini. Duduk sekong. Apa cito? Ajaklah kami jalan-jalan bi. Kapan Nabi Musa ada waktu sama anak-anak lagi? Jadwal Nabi sehari 5, 6, 7. Paling banyak 9 satu hari. Kapan Nabi lagi untuk anak-anak? Ajak kami ke Batam ke kemana ke, off-kanlah dulu 3 hari ceramah. Saya bilang sama istri saya, Dek, kita nikah tahun berapa? Apa hubungan nikah sama jalan-jalan? Abang nikah, abang nanya, kita nikah tak nikah tahun berapa? Tahun 2006. Lah berapa tahun usia pernikahan kita? Lah 80 tahun. Kenapa kita bisa nikah? Kata istri saya, ya kena jodoh lah. Saya jawab, disitulah masalahnya. Karena ada pepatah mengatakan, kalau jodoh ndak kemana-mana, maka ndak kemana-mana. Waduh. Jadi dunia ini biasa-biasa aja Pak. Nggak usah terlalu wah-wah, betul, biasa-biasa aja. Lah Pak, ambo tungguan ke Pak ya? Lah, betino kalau dikuin selewo Pak mampu ya wadinya Pak. Lah, ambo terus terangnya lah. Lolo awak di rumah,
3 bulan ndak ke mano-mano. I love to you, you love to me. I belong to you, you belong to me. I can see you, you can see me. Apa kata bini awak? Bang, bawa lah badan kojo bang. Listrik kan dibayu, ansuran Avanza kan diansu, jajan anak sekolah kan perlu, bawa lah bakojo. Oke, bakojo lelaki cai kojo dapatlah kontrak di perusahaan Malaysia Kuala Lumpur. Kontraknya 3 tahun, 2 tahun baru boleh pulang minimal. Gaji sebulan 80 juta. Disampaikan ke bini, deal, tanda tangan lah. Berangkatlah suaminya ke Kuala Lumpur. Setiap bulan kirim untuk bininya 50 juta. Tiap bulan 50 juta. Lah sampai 6 bulan bininya membangun rumah mewah di Pekanbaru. Bulan ke-7 nelpon bininya leh. Assalamualaikum bang. Salam dek, di mana abang kini? Di Tompek Kojo. Lah makan abang? Alhamdulillah. Olah bang, duit yang abang kirim 50 juta, adek bangun kamar mandi, buat teras, buat kanopi. Alhamdulillah bang. Umawak lancak kini bang. Alhamdulillah. Tu bertanya bininya, bang, bisa bang pulang raya tahun kau? Kata lakinya, dek, kita kontrak 2 tahun minimal baru bisa pulang dek. Tahun kau ndak bisa pulang dok. Apa kata bininya? Bang, idri kau ndak tolok dek piti je bang. Anak-anak butuh kasih sayang, potang lolok 3 bulan di rumah ndak tolok kasih sayang. Kini dia lagi piti 50 juta sebulan ndak tolok dek piti. Le tentu dia apa bini awak kau? Inyo ingin sebola awak tiap hari, piti sekaruang merampok dia awak. Lah. Jadi jangan terlalu fokus, biasa-biasa aja pak. Kamu terus terang pak, biasa-biasa aja. Kamu kalau bini yang mau bohongi, mau pergi di rumah. Apa ndak percaya, tanyalah ke bini ambo. Pernah sekali bini ambo bohongi, abi keluar dari rumah nih. Ambo pikir keluar dari rumah, kau mengusir ambo keluar dari rumah. Ambo ambil tas, ambo ambil auto, ATM piti banyak, lo ambo di Puraya. 2 malam nelpon sama ambo, manong di hotel. Ngapong dia hotel, bercakap di bini yang di usianya di rumah tu poi dan rupa kata orang rumah bi keluar dari kamar kau dan nak melolo anak-anak itu dia pantang-pantang awak dah sebenarnya jantan awak kau makin RT makin penakui. La ilaha illallah. Belajar dah, sabar menghadapi dunia ni, sabar pak. Sabar menghadapi istri, sabar menghadapi suami, sabar. Terakhir saya mau sampaikan, ini mohon maaf, di kampus UIN Suskaryau ketika itu ada muzakarah alumni Timur Tengah lagi muzakarah. Ketika itu saya mustami mendengar saja, bukan mutakallim. Apa kata mereka? Mereka sampaikan satu firman Allah. Firman Allah itu seolah-olah artinya seperti ini, wahai para suami, janganlah engkau wariskan keburukanmu kepada istrimu. Disampaikanlah macam-macam tafsir. Salah satu tafsirnya yang saya tangkap ketika itu, Allah ingin menggambarkan urusan keluarga rumah tangga kita. Dulu sebelum kita nikah, kita mungkin berpacaran. Selama berpacaran, cewek nan paling elok cewek awak, cowok nan paling gagah cowok awak, pasangan yang paling baik pasangan kita. Dulu ketika sudah nikah berubah keadaannya. Dulu ketika pacaran lembut, ketika sudah nikah kasar. Dulu ketika pacaran cool, ketika lah nikah baciri munculnya. Dulu sebelum nikah curah royal, ketika sudah nikah sempili. Hati-hati Pak Bu, saya ingatkan, Allah ingin mengingatkan, wahai para istri, nanti kalian berumah tangga, di suatu saat kalian akan melihat sifat suami kalian yang tidak pernah kalian temukan sebelumnya. Jangan marah, sabar. Kenapa ibu tidak dijodohkan Allah dengan laki-laki lain? Allah jodohkan ibu dengan laki-laki suami ibu yang penuh dengan kekurangan. Kenapa? Karena Allah tahu kekurangan suami ibu telah didesain oleh Allah, penyempurnanya Allah titipkan pada diri ibu. Selesai. Wahai para suami, nanti kalian berumah tangga, kalian akan temukan sifat istri kalian yang tidak pernah kalian lihat sebelumnya. Jangan marah, sabar. Kenapa? Maaf, kenapa kita tidak dijodohkan Allah dengan perempuan lain? Allah jodohkan kita dengan istri kita yang banyak kekurangan. Kenapa? Karena Allah tahu kekurangan istri kita memang telah didesain oleh Allah, penyempurna dan pelengkapnya hanya Allah titipkan pada diri kita. Selesai. Tidak ada nampak keburukan lagi Pak. Sama saja. Ada tamu saya, kawan saya di UIN, suka main ke rumah.
Setiap siang lo main ke rumahnya. Kena siang bini ambo ndak masak, ambo bolilah rumah apa nasi ramas kotak Nurdin. Siang besok tiba lo balik, ambo bolilah ayam bebek goreng ayam Slamet. Hari ketiga main lo balik, ambo bolilo nasi ramas sederhana kotak. Bertanya lah bini ambo apa kawan ambo, Ustaz boleh dia bertanya, leh setiap dan siang kemari selalu dilayani dengan Nurdin sederhana, bebek goreng Slamet. Ndak masak bini Ustaz dah. Katanya pertanyaannya lembut tapi menyakitkan. Saya bilang istri saya masak, tapi jarang sesekali. Ajarkan istri itu masak Ustaz, biar suami ini betah di rumah. Ketika dia sudah mendikte saya, akhirnya saya jawab, Bang, saya ini sedang bangun rumah tangga, bukan bangun rumah makan, saya bilang. Jadi mohon maaf Pak, dulu kan ambo tontu bini ambo sebelum ambo nikahnya ndak pandai masak. Kenapa kini heboh? Bukankah resiko itu konsekuensi sebuah pilihan? Sabar. Makanya laki-laki datang ke rumah saya, Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam. Ustaz, saya pingin istri yang sempurna. Bantu apa? Ambo pingin bini ambo tu Ustaz pakai jilbab panjang, pakai manset, pakai kos kaki, pakai nikob, pakai purdah, pakai cadar, lembut tutur katanya, pai kerajo diantan sampai muka rumah, pulang kerajo ditunggu sampai muka pintu, lembut dengan anak-anak, pandai mendidik anak, pandai masak. Kau dapat bini ambo tu tahajud terjago, duha terjago, israf terjago, Senin Kamis terjago. Kau dapat bini ambo tu Ustaz hafal Quran 30 juz. Bro, ambo ingin ke Pak? Ndak awak jangan punya selero dah Pak. Bini awak punya lo selero nya Pak. Ndak lo ingin laki model awak kau dah. Bopok hitam pendek busuk bansek lo la ilaha illallah. Jadi saling berbenah sajalah. Jangan cari kelemahan. Saling berbenah saja. Bini awak tu ingin dapat laki ganteng, putih, berjanggut, senyum, ramah, piti banyak. Ndak lo ingin bentuk-bentuk awak. Makanya saling berbenah. Kalau ini yang terjadi Pak, Masya Allah. Makanya tahun baru Hijriah ini kita mulai rubah keadaan ini semuanya. Rubah. Sudah. Nanti kita masuk kontestasi pilkada dan sebagainya. Sudah. Tutup segala keburukan-keburukan. Sampaikan. Kalau ingin berkompetisi, silakan berkompetisi. Sampaikan kebaikan-kebaikan. Tutup segala keburukan-keburukannya. Kita belajar. Sampai kapan? Dari sekarang kita mulai. Karena ini baru malam yang ketiga. Baru perpindahan tahun baru Hijriah. Makanya kita doa pada Allah. Agar Allah berikan kita kekuatan untuk menjadikan hidup ini agar lebih baik untuk ke depan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terakhir saya mau ingatkan pada kita bersama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan mengeluh dengan kehidupan dunia ini Pak. Dunia itu aja nya. Mati-matian cari makan sampai-sampai lupa makan. Mati-matian cari makan sampai-sampai inyo talambek makan. Ada orang mati-matian cari makan sampai-sampai inyo surang pun tak bisa makan. Saya ke Singapura, di Thailand saya 2 bulan setengah. 2003, 2006, 2009. Ambo jalan ke Singapura, Thailand, Malaysia, Laos, Myanmar, Vietnam, Kamboja, Sri Lanka. Paling lama saya di Thailand. Dari Thailand saya singgah ke Singapura di Marina Sud. Sampai di sana saya diundang oleh orang kaya Kelantan. Istrinya orang Kelantan, suaminya mu'allaf, Chinese mu'allaf. Diundanglah makan di rumah. La ilaha illallah. Baru balimo kami makan. Kawan ambo bertiga, inyo berdua laki bini. Panjang meja makannya 30 meter. Duduk di ujung tu laki bini, kami duduk lo bertiga. Sambal ko berjalan surangnya wah. Ayam panggang, cincang, makan lah kami. Sedang asyik makan Pak, tertengok dia ambo laki bini, ko lakinya makan semangkuknya. Datang ambo ke situ pakai guna bahasa siam bahasa Melayu. Cik, apa pasal dia makan seperti ini? Apa kata dia? Ambo tengok mangkuk ketek ada nasi putih, dia itu obui toge 5 batang. Kata dia, inilah dokter tak boleh lagi saya makan banyak-banyak. Apa guna banyak piti dia Pak? Omu bontuk awak bansek-bansek, boleh masih bisa makan cincang kambing. Syukuri, hidup ni syukuri. Jangan pernah kita ukur kaki kita dengan sepatu orang lain. Orang lain, kita. Karena kita tidak lama di kehidupan dunia ini. Makanya mohon maaf, sekali lagi saya minta pada kita bersama belajar untuk mensyukuri apa yang Allah berikan pada diri kita dan tak pernah mengeluh dalam kehidupan ini. Hari ini kita banyak mengeluh dengan apa yang Allah berikan pada diri kita hanya gara-gara melihat apa yang Allah berikan kepada orang lain. Jangan takut, setiap orang ada masanya. Setiap masa pasti ada orang
orangnya. Baik menjadi orang penting, tapi jauh lebih penting lagi kalau kita menjadi orang yang baik. Mudah-mudahan ini berkah buat kita bersama. Sebetulnya ambo nak ingin berhenti, cuman powi ambolita. Saya memang belum makan. Insyaallah saya akan makan di sini. Sebelum saya tutup, mari sama-sama kita baca doa sebentar. Mudah-mudahan doa kita dikabul dan ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Allahumma fil lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhu wal amwat innaka samiul qaribul mujibud da'wat amin ya Allah ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada'i wasolihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya tutup, pertama saya mengucapkan ribuan terima kasih. Biasanya saya kajian di Masjid Jami, di Masjid Nurul Islam. Ada beberapa jemaah kita. Kebetulan saya tinggal di Jalan Sukakarya, Desa Tarebangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, tidak jauh dari masjidnya Ustadz Abdul Somad Ibadur Rahman. Sebelah kanan masuk ke sana, Bapak Ibu akan ketemu dengan Masjid Al-Ikhlas. Masjid Al-Ikhlas itu masjid saya, ketua masjidnya saya, ketua yayasannya saya. Masjid itu sudah dibangun, alhamdulillah. Bapak Ibu kalau sholat maghrib, isya, subuh di sana, zuhur, asar, jamaah laki-lakinya sudah hampir di angka 150 sampai dengan 180 orang. Kebetulan ketua masjidnya saya, tapi ada kekurangan di masjid itu. Kami belum memiliki karpet masjid, walaupun sudah terpasang sebagian. Itu karpet pembayarannya juga belum selesai. Atas nama pribadi dan pengurus masjid, ketua yayasan, bagi Bapak Ibu yang sudah berimpak beberapa waktu yang lalu ke rekening masjid kami ucapkan ribuan terima kasih. Kemudian bagi Bapak Ibu yang ingin membantu pembelian karpet masjid kami, boleh 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, sejuta silakan. Tapi kami tidak menerima uang cash. Silakan transfer nanti ke rekening masjid kami atas nama Masjid Al-Ikhlas. Mudah-mudahan kebaikan itu semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, kwitansi nomor rekening nanti akan saya sampaikan dengan pengurus, nanti bisa dibagi dengan kita bersama. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.